Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab. Dia dikenal sebagai nabi yang menyampaikan pesan kerohanian dan memberikan baptisan pengampunan dosa kepada orang-orang yang ingin bertobat. Ia juga dikenal sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis muncul dalam Perjanjian Baru, terutama dalam 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ia adalah putra dari Zakaria, seorang imam, dan Elisabet. Arti nama Yohanes atau dalam bahasa Ibrani Yochanan adalah Tuhan itu maha baik dan selalu menunjukkan kemurahan. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi mujizat saat malaikat Gabriel menubuatkan kelahiran Yohanes kepada Zakaria ayahnya, karena pada saat itu orang tuanya sudah berusia lanjut dan tidak dapat memiliki anak. Semasa hidupnya Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun dan hidup sebagai pengembara. Ia mengenakan pakaian dari bulu unta dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat, mengakui dosa mereka dan menerima baptisan sebagai tanda perubahan hati yang mendalam. Orang-orang yang bertobat dan menerima baptisan dari Yohanes dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan datang. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan, Yohanes merasa tidak pantas dan mengatakan bahwa Yesuslah yang seharusnya membaptisnya. Namun Yesus berkata bahwa itu harus dilakukan untuk memenuhi segala kebenaran. Setelah baptisan Yesus, Yohanes menyaksikan Roh Kudus turun seperti burung merpati dan mendengar suara dari surga, yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Yohanes Pembaptis juga menjadi saksi penting dalam pengajaran dan pelayanan Yesus. Ia mengaku kepada pengikutnya bahwa dirinya hanyalah saksi yang telah dikirim untuk menyaksikan cahaya, yaitu Yesus Kristus. Akhir hidup Yohanes Pembaptis sangat tragis, di mana ia ditangkap oleh Herodes Antipas, seorang penguasa yang menganggapnya sebagai ancaman. Akibat dari kecaman Yohanes Pembaptis atas pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudaranya sendiri, sebagai pelanggaran hukum agama. Hal ini menyebabkan kebencian Herodias terhadap Yohanes Pembaptis. Herodes Antipas menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Tetapi dia takut untuk membunuhnya karena Yohanes Pembaptis dihormati oleh banyak orang sebagai nabi. Namun pada akhirnya, Herodias mengatur agar Yohanes dieksekusi karena permintaan putrinya Salome, yang menari di hadapan Herodes dan meminta kepala Yohanes sebagai hadiah. Lokasi pasti dari makam Yohanes Pembaptis masih menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di antara sejarawan dan arkeolog. Terdapat 2 tempat yang diklaim sebagai tempat makam Yohanes Pembaptis, yaitu, yang pertama, makam Santo Yohanes Pembaptis di Samaria. Salah satu klaim utama adalah bahwa makam Yohanes Pembaptis terletak di desa Sebastia, dekat kota Nablus di tepi barat. Di situs ini terdapat bangunan gereja yang dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir Yohanes Pembaptis. Gereja ini dibangun pada abad ke-5 Masehi oleh Kaisar Bizantium Justinianus. Meskipun ada klaim yang kuat, keabsahan klaim ini masih diperdebatkan dan tidak dapat dipastikan dengan pasti. Yang kedua, makam Santo Yohanes Pembaptis di Yerusalem. Klaim lainnya adalah bahwa makam Yohanes Pembaptis terletak di situs kudus makam Santo Yohanes Pembaptis di Yerusalem. Situs ini berada di dalam kompleks gereja makam kudus di kota tua Yerusalem, yang juga diklaim sebagai tempat peristirahatan Yesus Kristus setelah peristiwa penyalibannya dan yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam gereja terdapat kapel kecil yang dianggap sebagai tempat makam Yohanes Pembaptis. Karena sifat kontroversial, lokasi makam Yohanes Pembaptis tidak ada kesepakatan yang pasti di antara para sarjana dan otoritas gerejawi mengenai kebenaran dan keakuratan tempat tersebut. Oleh karena itu, sifat pasti dari makam Yohanes Pembaptis masih tetap menjadi misteri. Yohanes Pembaptis memiliki banyak pengikut yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya dan menerima baptisan pengampunan dosa. Beberapa pengikut terkenal Yohanes Pembaptis adalah: pertama, Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Ia adalah salah satu murid Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi pengikut Yesus Kristus. Kedua, Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid terdekat Yesus. Ia awalnya merupakan pengikut Yohanes Pembaptis sebelum akhirnya menjadi murid Yesus Kristus. Ketiga, Filipus.
Filipus juga merupakan salah satu murid Yohanes Pembaptis yang kemudian menjadi salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Keempat, Bartolomeus atau Nathanael. Bartolomeus atau Nathanael adalah seorang pengikut Yohanes Pembaptis yang diperkenalkan kepada Yesus oleh Filipus yang kemudian menjadi murid Yesus Kristus. Kelima, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga dikatakan pernah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis sebelum menjadi salah satu dari 12 murid Yesus yang kemudian mengkhianati Yesus Kristus. Selain itu, ada juga banyak orang yang menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki pengaruh yang kuat dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, dan menarik banyak orang untuk bertobat dan memperbaiki hidup mereka. Meskipun Yohanes Pembaptis memiliki pengikut yang setia, ia selalu menekankan bahwa dirinya hanyalah saksi dan bahwa Mesias yang sejati adalah Yesus Kristus. Zaman sekarang ada banyak individu dan kelompok Kristen di seluruh dunia yang menghormati Yohanes Pembaptis sebagai tokoh penting dalam sejarah kekristenan dan mempelajari ajarannya serta teladannya, dan merayakan hari peringatan kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Tanggal tersebut ditetapkan pada Konsili Agde tahun 506 Masehi sebagai salah satu perayaan tertua. Tanggal lahir Yohanes Pembaptis sendiri sebenarnya tidak tercatat dengan pasti dalam Alkitab maupun dalam sumber-sumber sejarah yang ada. Namun ini lebih merupakan tradisi gerejawi yang sangat tua daripada tanggal yang pasti berdasarkan catatan sejarah. Beberapa denominasi Kristen atau kelompok religius yang menghormati Yohanes Pembaptis dan mengikutinya dalam praktik-praktik tertentu adalah: pertama, Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks menghormati Yohanes Pembaptis sebagai salah satu santo atau orang suci, serta memperingati hari kelahirannya dan hari kematiannya dengan liturgi dan doa khusus yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Kedua, Gereja Katolik. Gereja Katolik juga menghormati Yohanes Pembaptis sebagai salah satu santo atau orang suci dan merayakan hari peringatan Yohanes Pembaptis, dan juga memiliki berbagai doa dan praktik devosional yang terkait dengannya. Ketiga, beberapa aliran baptis. Beberapa kelompok baptis mungkin mengambil inspirasi dari nama dan ajaran Yohanes Pembaptis. Mereka menekankan pentingnya baptisan air sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa denominasi Kristen atau kelompok religius tersebut bukan pengikut langsung Yohanes Pembaptis, tetapi mereka mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dan teladan yang dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis dalam menyambut dan mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Secara keseluruhan, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam persiapan kedatangan Mesias dan dalam pelayanan rohani. Ia adalah saksi yang setia dan pembawa pesan penting tentang pertobatan dan kerajaan Allah. Hal penting yang patut dijadikan teladan dari kisah hidup Yohanes Pembaptis adalah kesetiaannya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus dan pelayanan rohaninya yang berani. Meskipun berakhir dengan kematian yang tragis, Yohanes Pembaptis adalah salah satu figur penting dalam cerita keselamatan dan pengajaran moral dalam Alkitab, serta adalah saksi dan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Sampai di sini video episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya dan tetap dukung kami dengan mengklik tombol subscribe, like dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.